Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah di pagi hari ini untuk belajar kimia. Nah, pastikan dulu sebelum kita belajar, kita sudah berdoa. Oke? Untuk pagi hari ini, kita masih sama melanjutkan pembahasan senyawa hidrokarbon pekan kemarin, yaitu setelah kekhasan hidrokarbon, kita akan belajar apa lagi? Ayo kita saksikan bersama. Masih sama, dimanapun kita berada, pagi hari ini kita masih belajar di naungan yang sama, yaitu di SMA IT Nur Hidayah. Semoga tetap menginspirasi dan tetap kreatif. Seperti yang kita tahu bahwa senyawa hidrokarbon itu senyawa yang tersusun pasti dari atom hidrogen dan atom karbon, gitu ya. Maka selain kita mempelajari kekhasan atom karbon, kita juga akan belajar tentang golongan senyawa hidrokarbon. Karena yang seperti kalian tahu, pernah mendengar apa itu kurkumin? Ya, kurkumin itu banyak di rimpang-rimpang, gitu ya. Dan yang paling terkenal itu adalah di kunyit. Nah, maka struktur kurkumin itu yang seperti ada di layar kalian, itu banyak mengandung atom C dan atom H serta atom O. Maka senyawa kurkumin ini bisa dikatakan sebagai senyawa hidrokarbon. Ini sangat banyak manfaatnya ya, seperti yang kalian sudah ketahui. Kemudian ada etilen. Etilen itu nama lain dari etena, yaitu punya rumus C2H4. Tuh. Seperti yang kemarin sudah Ustazah sampaikan bahwa dalam proses pemasakan buah atau buah matang ya, itu ada hormon dalam buah. Nah, hormon dalam buah itu adalah etilen ini. Ya, dia yang dapat mempercepat pemasakan buah atau pematangan buah. Kemudian ada yang pernah tahu enheptan dan isooktan? Ya, ini adalah komponen dari bensin atau minyak bumi yang sering kalian gunakan sebagai bahan bakar kendaraan, gitu ya. Maka nanti kualitas bensin akan ditentukan dari nilai oktannya. Nah, nilai oktan itu nanti tergantung dari besarnya isooktan atau enheptan. Nah, itu punya struktur senyawa yang seperti ini juga. Maka ini juga termasuk senyawa hidrokarbon. Maka sangat bermacam-macam kan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari dan banyak manfaatnya. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang golongan senyawa hidrokarbon. Kemarin sudah kekhasan hidrokarbon, sekarang tentang golongan senyawa hidrokarbon. Seperti yang kita tahu bahwa jenis secara keseluruhan senyawa hidrokarbon itu kemarin ada dua kan ya, senyawa alifatik dan senyawa siklik kayak gitu. Yaitu rantai C terbuka dan rantai C tertutup. Maka sekarang kita akan fokus kepada rantai C terbuka karena ini yang menjadi dasarannya untuk semua jenis nanti. Nah, dalam rantai karbon alifatik itu dibagi menjadi 3 golongan lagi, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Nggak asing ya dengan nama itu. Nah, alkana itu apa? Oh, alkana itu rantai karbon jenuh. Rantai karbon jenuh itu yang seperti apa? Berarti dia yang ikatannya hanya tunggal. Ya, kemudian dimulai dari CH4. Dan deret homolog itu rumus umum. Ya, jadi alkana ini bukan suatu senyawa yang satu, tapi dia
seperti kelompokannya lah. Nanti ada kelompok alkana, kelompok alkena, sama kelompok alkuna. Nah, kelompok alkana itu yang seperti apa? Oh, kelompok alkana itu yang punya rumus umum strukturnya, yaitu CnH2n plus 2, atau bisa dikatakan sebagai deret homolognya. Nah, nanti kalau C-nya 1 hanya berapa? Kalau C-nya 2 hanya berapa? Gitu kan ya. Nah, alkana ini tersusun dari CC yang berikatan tunggal. Nah, kalau alkena, alkena ini adalah rantai karbon tak jenuh. Kalau rantai karbon tak jenuh berarti ada ikatan rangkapnya. Nah, kalau alkena ini untuk ikatan rangkap dua antara karbon dengan karbon, ya. Nah, dimulainya dari C berapa? Yaitu C2H4. Kenapa enggak C1? Karena kan ikatan rangkap itu bisa terbentuk antara C dan C, bukan antara C sama H. Kalau C sama H bisa membentuk ikatan rangkap enggak? Enggak bisa, gitu ya. Nah, maka alkena itu dimulai dari C2H4 yang punya rumus umum atau deret homolognya yaitu CnH2n, gitu ya. Nah, kalau C-nya 2 maka hanya 4, benar kan ya? Kalau C-nya 3 maka hanya 6, gitu. Nah, untuk alkuna, alkuna ini juga sama, yaitu rantai karbon tak jenuh. Kalau alkena tadi ikatan rangkap 2, maka kalau alkuna itu ikatan rangkap 3. Karena ikatan antara C dan C itu bisa sampai membentuk ikatan rangkap 3. Sama, senyawa alkuna yang paling sederhana itu dimulai dari C2H2, gitu ya. Kemudian rumus umumnya itu adalah CnH2n-2. Ini nanti kalau dia yang punya rumus CnH2n-2 itu bisa termasuk dalam alkuna, gitu ya. Nah, ini adalah golongan dari senyawa hidrokarbon alifatik. Itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Nah, kalau alkana itu rantai panjang gitu ya. Ini adalah rantai lurus yang nggak punya cabang dulu. Nah, bisa digambarkan seperti ini ikatannya, atau bisa digambarkan CH3, CH2 ditulis hanya langsung, atau bisa bahkan seperti ini, hanya tidak dituliskan. Tapi kalau dia sudah ada garis-garis kayak gini, berarti ini ada C di antaranya, ya. Berarti di ujungnya ini ada C, di tengah juga C. Nanti hanya ada berapa menyesuaikan, ya. Kalau dia ikatannya cuma satu, berarti C di sini masih punya 3 tangan, ya. Karena kemarin bahwa atom C itu bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Maka kalau baru satu yang digunakan, sisanya berapa? 3. Oh, berarti di sini ada H3. Nah, kalau C yang di sini, oh dia udah berikatan 2 gitu ya. Maka hanya kurang berapa? Hanya kurang 2 kayak gitu. Bisa bisa dituliskan. Nah, kalau ini struktur alifatiknya, ini adalah struktur sikliknya, gitu ya. Kemudian alkena. Alkena ini contohnya. Ya, jadi ikatan rangkap terbentuk dari C dan C. Ya, bukan C sama H, itu nggak bisa. Maka ini adalah untuk senyawa etena, kalau ini adalah senyawa propena. Ya, karena etena itu C-nya 2, kalau propena C-nya 3. Ikatan rangkapnya dari kiri atau dari kanan? Kalau seperti ini terserah. Dia dari kiri juga nomor 1, dari kanan juga nomor 1. Tapi kan kalau penulisan biasa, biasanya diawali dari kiri kan ya. Nah, kalau ini adalah untuk senyawa-senyawa alkuna gitu ya, ikatannya rangkap 3. Sama kalau C-nya 2 etuna, kalau C-nya 3 propuna, untuk C-nya 4 butuna, C-nya 5 pentuna. Ada ikatan rangkap 3-nya. Tuh. Nah, sekarang ini deret homolog yang patennya, ya, yang dia dalam bentuk normalnya atau lurusnya itu bisa digambarkan seperti ini atau ditabelkan seperti ini. Nanti bisa kalian isi sendiri untuk belajar, ya.
dari mulai jumlah C-nya 1 sampai C-nya 10. Ini yang akan dipelajari di SMA. Nanti lebih dari 10 ada, penamaannya juga ada. Tapi untuk di SMA, kita belajar sampai C yang 10 gitu ya. Maka nanti silakan ini diisi ketika alkana C-nya 1, rumus molekulnya apa gitu ya. Sesuai dengan rumus umum yang di depan gitu ya. Kemudian diberi namanya. Maka nanti ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana gitu ya. Maka nanti yang alkena sama alkuna itu menyesuaikan cuma diganti dengan ena dan una. Ya, bisa diisi sendiri ya, bisa. Nah, kemudian nah itu tadi untuk senyawa utamanya ya atau senyawa pokoknya. Nah, seperti yang kita tahu tadi ada isooktana, ada N-heptana. Dalam isooktana itu kan ada cabang-cabangnya gitu ya. Maka senyawa hidrokarbon itu tidak hanya dalam senyawa yang lurus, tapi juga ada cabangnya atau bercabang gitu. Nah, rantai cabang dalam senyawa hidrokarbon itu disebut dengan gugus alkil. Suatu alkana yang kehilangan satu atom H itu disebut dengan gugus alkil. Ya, jadi alkana yang kehilangan satu H itu disebut dengan gugus alkil atau cabangnya. Bisa dinotasikan dengan strip R. R ini adalah rantai karbon, gitu ya, rantai karbonnya. Kemudian deret homolognya seperti apa atau rumus umumnya seperti apa? Nah, kalau di alkana yang kehilangan satu H, maka CN H2N plus 1, ya kan? Karena kalau alkana itu plus 2, maka kalau alkilnya itu cuma plus 1 karena dia kehilangan satu H. Nah, namanya seperti apa? Namanya sama alkana gitu ya, tapi seperti alkana, alkena, alkuna yang akhirannya diganti, maka namanya alkil, berarti akhirannya juga diganti dengan il, kayak gitu. Contoh-contohnya seperti apa? Banyak nanti kalian searching-searching atau di buku kalian ya untuk penamaan gugus alkilnya atau rantai cabangnya. Kalau dia cuma satu ya berarti metil gitu ya. Kalau dia dua berarti etil. Nanti kalau dia tiga itu bisa dalam bentuk lurus itu namanya propil. Tapi kalau dalam bentuk bercabang seperti ini itu namanya isopropil. Ya, sampai ke bawah ada butil sampai ada heksil gitu. Jadi alkana yang diakhiri dengan il. Udah ya. Nah, kita masuk ke tata nama alkana. Kalau yang C1 sampai C10 itu adalah nama umumnya gitu ya, nama umumnya atau bentuk pokoknya, itu bentuk pokoknya alkana, alkena, dan alkuna. Maka nanti kalau ada cabangnya seperti apa, kayak gitu ya, atau cabangnya yang bervariasi seperti apa. Ini yang pertama, tata namanya adalah jika rantai karbon lurus tidak bercabang, maka diberi sesuai dengan nama alkananya diawali dengan N. N itu singkatan dari normal. Maka nanti kalau biasanya ada yang menuliskan langsung pentana, ada yang bisa menuliskan N pentana. N itu berarti normal gitu ya. Kemudian jika rantai karbonnya bercabang, maka lakukan langkah 3 dan seterusnya, yaitu lakukan langkah berikut. Langkahnya seperti apa? Yaitu tetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokoknya tadi. Ya. Kemudian berikan nomor atom pada semua atom karbon rantai utama secara berurutan mulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Ya, kemudian tetapkan nama cabangnya atau gugus alkilnya yang terikat pada rantai utama dengan menuliskan nomor atom C tempat cabang tersebut dan dihubungkan dengan tanda hubung atau tanda strip. Ya, kemudian tentukan nama senyawa dengan menyebutkan nama cabang dulu, kemudian nama rantai utama, diberi nama alkananya. Nah, jika cabang lebih dari satu, susunan nama cabangnya disesuaikan dengan huruf abjad.
Jadi misal kalau nanti cabangnya ada metil sama etil, maka yang disebutkan duluan yang mana? Yaitu etil dulu baru metil. Kan E dulu baru M gitu ya, sesuai dengan pajaknya. Kemudian kalau ada cabang yang sama atau sejenis tapi jumlahnya lebih dari satu, nanti seperti apa? Oh, maka diawali dengan jumlah cabangnya yaitu dengan nama Yunani, yaitu kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra gitu ya. Maka misal kalau ada 2 cabang metil dalam satu senyawa bisa ditulis dimetil gitu. Tapi diawali dulu dengan nomor atom tempat cabang ya yang dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti apa? Biar nggak ngawang, maka bisa dilihat gambar ini. Yang pertama ini ya. Jadi kalau kita punya senyawa, ini senyawa apa, manfaatnya apa nanti gitu ya, itu, eee, itu nanti gitu ya. Yang penting sekarang adalah ketika misal mungkin ada struktur senyawa hidrokarbon yang seperti di hadapan kalian gitu ya, memberi namanya seperti apa gitu. Maka kita lihat dulu, oh rantai utamanya yang mana, kita cari rantai utama tadi yang seperti apa, yaitu yang paling panjang, ya yang paling panjang. Bentuknya haruskah lurus? Tidak harus lurus, gitu ya. Karena ini misal ada 2 yang sama, kita mau pilih lurus atau kita pilih belok, nanti ada kriterianya, haruskah lurus atau harus belok gitu ya. Yang pasti, patokan yang pertama adalah dia rantai utama atau rantai pokok yang paling panjang C-nya ya, atau paling banyak C-nya. Maka kita bisa, eee, pilih itu yang lurus ke kanan gitu ya, lurus ke kanan. Berarti ini berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, 6. Nah, kemudian penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Yaitu tadi, dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, kalau ini kan 1, 2 sudah cabang kan? Kalau dari kanan 1, 2, 3 baru cabang. Maka yang dipilih adalah yang dari kiri. Maka itu ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian ada ini metil, ini etil, ini metil. Karena C-nya 1, C-nya 2, dan C-nya 1. Maka nanti namanya seperti apa? Oh, kita tulis dulu cabang yang abjadnya paling kecil. Oh, maka etil dulu. Etil jumlahnya berapa? 1. Berarti cuma 1. Di mana? Di C nomor 3. Maka ditulis 3 strip etil gitu ya. Strip ada metilnya ada berapa? Oh, ada 2, berarti di nomor berapa? 2 dan 4. Maka penulisannya 2,4. Kemudian bukan metil aja, tapi di metil. Ada 2 metil di atom C nomor 2 dan C nomor 4. Kemudian dituliskan rantai utamanya, yaitu heksana. Kenapa heksana? Karena C-nya 6. Cuma spasi aja ya, tanpa strip atau koma. Nah, kemudian ini ya, ini nanti bisa secara gambaran secara menyeluruh. Ini dulu ya. Ini misal ada yang atas sama yang bawah. Oh, ini nih. Uh, rantai utama itu haruskah lurus gitu ya? Haruskah lurus? Kan enggak gitu ya. Jadi tidak harus lurus terus tapi bisa belok kalau belok itu yang penting tidak putus ya, yang penting tidak putus. Jadi enggak, misalnya ini loncat terus loncat ke sini enggak, yang penting selalu ada C-nya. Maka ini boleh belok, kenapa? Karena kalau belok itu 5, tapi kalau lurus itu cuma 4 gitu ya. Maka belok itu juga bisa ketika dia C-nya lebih banyak dari yang lurus, tapi harus selalu
berikatan ya, enggak bolong-bolong gitu. Kemudian kalau nanti ini sama-sama kalau ini kan, yang kiri sama yang kanan C-nya sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ini bentuknya sama kan. Nah, pilih yang mana? Pilih yang banyak cabangnya, ya. Jadi kalau yang kiri ini kita pilih lurus, kita punya 2 cabang. Tapi kalau yang kanan kita pilih belok, tapi cabangnya cuma 1, maka dipilih yang mana? Dipilih yang cabangnya lebih banyak, gitu ya. Jadi rantai utamanya yang punya cabang lebih banyak itu yang dipilih daripada rantai panjang yang cabangnya cuma 1. Ketika itu sama panjangnya ya atau sama jumlahnya. Nah, ini juga sama. Ini nanti tergantung milih yang mana ya. Yang pasti bentuknya tidak harus selalu lurus tapi bisa berbelok-belok, yang penting selalu konsisten rantai C-nya ya. Gitu. Iya, itu mudah. Nah, nanti ini kan kalau kita dapat struktur, kemudian kita memberi nama, gitu ya. Tapi kalau nanti ada nama, kemudian kalian suruh membuat strukturnya seperti apa, kan lebih mudah. Ya, berarti kalian menggambarkan rantai utamanya dulu, kemudian dilihat cabangnya. Oh, cabangnya itu ya sesuaikan. Dari kiri atau dari kanan nomor 2-nya? Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Yang penting nomor 2 itu dekat dari ujungnya, gitu kan ya. Udah, kemudian alkena. Alkena itu tidak jauh berbeda dari alkana. Cuma yang diperlukan itu kalau rantainya tidak bercabang atau cuma rantai lurus, maka bukan N lagi, tapi diawali dengan, letak ikatan rangkapnya, gitu ya. Jadi letak ikatan rangkapnya itu ikatan ke berapa? Oh, ikatan ke 1, maka 1 butena, gitu ya, atau 1 pentena. Nanti kalau dia ikatan rangkapnya ada di nomor 2, maka dinamakan 2 pentena, gitu. Nah, jika rantai karbonnya bercabang, itu sama lakukan tahap nomor 3 dan seterusnya ya. Nomor 3 ini yang berbeda adalah menentukan rantai pokoknya atau rantai utamanya. Nah, rantai utama yang diperlukan dalam alkena itu yang pasti mengandung ikatan rangkap gitu ya. Jadi untuk memilih rantai utamanya harus yang ada ikatan rangkapnya. Kemudian penomorannya bagaimana? Penomorannya juga berbeda, yaitu dipilih dari ujung yang dekat dengan rangkap. Jadi kalau alkana tadi acuannya adalah cabang, tapi kalau alkena acuannya adalah ikatan rangkapnya. Ya, kemudian langkahnya sama dengan langkah alkana tadi. Ya, menentukan nomor, kemudian menentukan cabang, memberikan nama cabang, dan terakhir adalah eh, penentuan nama alkenanya. Ya, ini salah. Penentuan nama alkenanya atau nama alkana tapi ananya diubah jadi ena ya, karena basicnya sebenarnya alkana gitu ya, tapi diubah menjadi ena dan una. Contohnya seperti apa? Ini misal ya, ini kan 1 butena, satunya dari mana 1 ya, ini karena ini nomor 1 kan, 1, 2, 3. Boleh dari kiri? Boleh, gitu ya. Kemudian kalau dia ada cabangnya, maka rantai utamanya yang lurus ini kan, nomor 1-nya dari mana? Bukan dari kiri tapi dari kanan. 1, 2, 3. Kenapa? Karena ujung yang paling dekat dengan rangkapnya. Ya, maka ini 1, 2, 3. Cabangnya ada di mana? Di nomor 2. Maka dinamakan 2 metil 1 propena. Ya, jadi letak ikatan rangkap itu juga dituliskan.
Kemudian ini untuk pentena karena C-nya 5. Ini nomor satu ya, karena kalau dari kiri dia nomor satu. Kemudian kalau ini dia sama-sama C5 tapi digambarkan seperti ini, maka kita pilih rantai lurusnya ya, rantai lurusnya itu ada 4. Penomorannya dari mana? 1, 2, ini sini. 1, 2, ini juga udah. Nah, berarti dari kiri apa dari kanan? Dipilih dari kiri. Kenapa? Kalau ikatan rangkapnya itu di tengah-tengah atau sama dari kiri dan kanan, maka dilihat cabangnya. Ya, jadi kayak tadi ikut eh, aturan dari alkana yang awal. Ya, jadi penomorannya dimulai dari 1, 2, 3, 4. Ini nomor 2 gitu ya. Maka namanya 2-metil 2 butena dan sama untuk yang bawah. Ya, ini dimulai dari yang sebelah kanan. Nanti bisa dicoba-coba. Untuk menggambarkannya ketika kita dikasih nama, kemudian menggambarkannya ya sama. Kita tuliskan dulu rantai utamanya, kemudian kita pilih eh, penomorannya dari kiri atau dari kanan gitu ya. Kemudian tentukan letak ikatan rangkapnya dari namanya, kemudian kita tentukan cabangnya. Dia cabangnya metil, etil, propil atau yang lainnya gitu ya. Kemudian tata nama alkuna itu tidak jauh beda dari alkena gitu ya. Cuma nanti di akhirnya dikasih una gitu saja. Contohnya ini ya. Ini berarti kan penomorannya dari kiri kan, 1, 2, 3, 4. Maka cabangnya ada di nomor 3, berarti 3 metil, 1 butuna. Ini salah ya, 1 butuna harusnya. Kemudian ini 1, 2, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, berarti dari kiri juga. Nah, cabangnya ada di sini nomor 4, berarti 4, 4 dimetil 2 pentona. Ya, walaupun di C yang sama gitu ya, tapi kalau atas bawah kayak gini berarti disebutnya dituliskan nomornya 2 kali. 4, 4 dimetil 2 pentona gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang ada istilah dalam senyawa hidrokarbon itu isomeri gitu ya, isomeri atau isomer biasanya dikenal karena eh, suatu molekul yang punya rumus sama gitu ya, rumus umumnya sama, tapi bangunnya atau bentuknya gitu ya, kalau bentuknya berbeda kan namanya berarti berbeda. Itu disebut dengan isomer. Ya, jadi isomer itu suatu senyawa atau suatu molekul dua gitu ya, yang punya rumus molekul atau rumus umum sama, tapi rumus bangun atau bentuknya dan namanya berbeda. Itu disebut isomer. Nah, proses terbentuknya isomer itu yang disebut dengan isomeri. Ya, jadi isomer itu senyawanya, kalau isomeri itu prosesnya. Nah, jenis isomer itu ada isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer geometri atau ruang. Contohnya seperti ini. Jadi ini isomer kerangka. Misal ada C4H10. Ini kan butana kan. Nah, butana ini bisa dituliskan atau digambarkan C4 yang lurus. Maka ini namanya N-butana. Tapi kalau C4 ini digambarkan 3 lurus, kemudian satu sebagai cabang, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Maka namanya 2-metil propana. Ini kan sama-sama punya C4 kan? Hanya sama nggak? Ini 3, 2, 2, 3. 10 ya. Ini 3, 3, 3, 1, 10 juga. Nah, sama-sama punya C4H10 rumus molekulnya gitu ya, tapi bentuknya berbeda, namanya berbeda, itu disebut dengan isomer kerangka. Nah, kalau isomer posisi ini yang punya gugus-gugus fungsi. Jadi rangkap 2, rangkap 3 itu bisa disebut juga dengan gugus fungsi. Nanti gugus fungsinya banyak macamnya kita pelajari di kelas 12 gitu ya. Nah, kalau dia satu butena itu kan di nomor 1 C-nya. Kalau ada yang menuliskan
2 butena boleh? Boleh, kayak gitu ya. Ini kan nanti jumlah C-nya sama kan? Sama-sama 4. Hanya juga sama-sama berapa ini? 8. Nah, maka sama-sama C4H8, tapi bentuknya 1 butena sama 2 butena. Ini bisa disebut dengan isomer posisi. Nah, kalau isomer geometri, ini bentuknya dibentuk ruang. Jadi enggak dibentuk lurus kayak gitu ya, tapi dibentuk atas bawah kayak gini. Nih, ini namanya bentuk ruangnya. Maka nanti dilihat yang sama ya, eee, cabang yang terikat atau alkil yang terikat pada C berikatan rangkap. Kalau dia ini kan yang sama CH3 sama CH3 kan. Nah, CH3 yang alkil yang sama ini ternyata letaknya berseberangan. Kalau dia letaknya berseberangan, maka dikasih awalan trans. Tapi kalau yang sama itu sejajar, maka diberi nama cis ya. Nah, nanti menentukan pokoknya seperti apa? Ya eee, dihitung C-nya. Ini kan C2, berarti ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, nanti nomornya dari mana? Ini kan berarti 1, 2, 3 baru rangkap kan, ini 1, 2 udah rangkap, berarti dekat yang dari kanan. Makanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya ini nomor 3 tadi ada metil, kemudian rangkapnya di nomor 2, C-nya ada 5, berarti pentena. Cuma diawali dengan cis dan trans gitu ya. Insya Allah mudah. Nanti latihan soal lagi ya. Nah, oh sudah ternyata kita masuk ke latihan. Nah, latihan soalnya Ustazah sudah lampirkan di link ini, maka nanti silahkan untuk di download exercise keduanya. Ini tidak untuk dikumpulkan, tapi untuk latihan belajar kalian. Ya, sudah ada keterangannya ya di laman e-learning YNH kita, ya, maka nanti silakan bisa dibaca. Itu dari Ustazah, maka dari pembelajaran pagi hari ini, apa hikmah yang bisa kalian ambil, silahkan diisi sendiri. Kemarin kan Ustazah sudah mengisikan. Apa yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini tentang penamaan senyawa hidrokarbon, macam-macam hidrokarbon, gitu ya. Karena belajar yang baik itu adalah ketika kita belajar dan lebih mendekatkan kita kepada yang maha luas ilmunya, yang maha banyak pengetahuannya. Itu dari Ustazah. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.